Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 praktik akuntansi biaya. Di sini kami akan memaparkan mengenai pertemuan 9 dengan kasus yang kelima, yaitu PT Pangan Makmur lanjutan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Eketianti dengan NPM akhir 4082 dan saya Tiara Iwadadi dengan NPM akhir 4006. Saya Alvina Fauzia Rahmani dengan NPM akhir 4154. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini mengenai unit ekuivalennya. Untuk yang departemen pemanggangan. Di departemen sebelumnya, unit ekuivalen yang ditransfer keluar itu sebesar 18.000. Nah, ini didapat dari buku biru pada halaman 71. Di jumlah unit dimulai di departemen pemanggangan selama periode berjalan. Nah, untuk yang unit ekuivalen di persediaan akhir ini juga sama, ada di halaman 71 buku biru, yaitu departemen jumlah unit persediaan akhir departemen pemanggangan senilai 3.000. Nah, untuk total unit ekuivalennya itu 21.000. Nah, untuk bahan baku di sini tidak diinfokan. Untuk yang tenaga kerja ini juga sama, yaitu yang unit ekuivalen ditransfer keluar itu senilai 18.000, diambil dari yang tadi, jumlah unit dimulai di departemen pemanggangan selama periode berjalan. Nah, untuk yang unit ekuivalen di persediaan akhir, ini ada di sama juga halaman 71 pada jumlah unit persediaan akhir departemen pemanggangan. 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead, yaitu 3.000 dikali dengan 40% akan menghasilkan 1.200. Nah, untuk yang overhead ini juga sama persis dengan yang tenaga kerja. Menghasilkan total senilai 19.200. Nah, untuk yang departemen pengemasan, untuk departemen sebelumnya itu ada unit ekuivalen ditransfer keluar itu senilai 19.800. Ini ada di buku biru halaman 73. Pada jumlah unit ditransfer dari departemen pengemasan ke persediaan barang jadi selama periode berjalan. Nah, untuk yang unit ekuivalen di persediaan akhir itu sebesar 4.000 didapat dari departemen pengemasan. Senilai 0% selesai untuk bahan baku, 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Nah, untuk yang unit ekuivalen barang cacat ini ada juga di halaman 73, yaitu jumlah unit yang cacat selama periode berjalan sebesar 200. Nah, sedangkan untuk total unit ekuivalennya itu 24.000. Nah, untuk yang bahan baku, unit ekuivalen yang ditransfer keluar itu 19.800, itu sama dengan jumlah unit ditransfer dari departemen pengemasan ke persediaan barang jadi selama periode berjalan. Nah, untuk yang unit ekuivalen di persediaan akhir dan unit ekuivalen barang cacat itu tidak ada, maka otomatis akan totalnya itu menjadi 19.800. Nah, untuk yang tenaga kerja ini juga sama, yang unit ekuivalen ditransfer keluar itu senilai 19.800. Lalu untuk yang di persediaan akhir itu ada 2.400. Nah, ini dari departemen pengemasan yang 60% selesai untuk tenaga kerja dikali dengan 4.000 yang akan menghasilkan 2.400. Nah, untuk yang barang cacat itu sama juga 60% dikali dengan 200 akan menghasilkan 120. Untuk total unit ekuivalennya itu senilai 22.320. Nah, untuk yang overhead ini sama persis dengan yang tenaga kerja. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Departemen Pemanggangan laporan biaya produksi untuk bulan April 2016.
Untuk soalnya itu adalah yang pertama, buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, yang pertama ini untuk persediaan awal itu senilai 4.000. Ini juga ada di info buku biru halaman 71. Nah, untuk yang dimulai di periode ini itu senilai 18.000, itu juga ada di halaman 71 buku biru. Jumlahnya yaitu 22.000. Nah, untuk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan itu juga 18.000, diambil dari buku biru halaman 71. Lalu yang persediaan akhirnya untuk tenaga kerja dan overhead ini sama, yaitu 40% dari 3.000. Nah, untuk yang hilang dalam proses itu ada 1.000. Totalnya itu menjadi 22.000. Baik, izin masuk teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada biaya dibebankan ke departemen. Nah, di sini itu ada yang pertama persediaan awal, di mana di sini itu mencakup biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead. Nah, untuk biaya departemen sebelumnya itu sebesar 26.460.000. Itu sudah dijelaskan di ilustrasi. Lalu untuk tenaga kerjanya itu sebesar 4.794.000 dan untuk overheadnya itu sebesar 14.260.000. Nah, di sini untuk total biaya di persediaan awal itu sebesar 45.514.000. Nah, kemudian di sini ada biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan ini, di dalamnya itu ada biaya departemen sebelumnya, yaitu sebesar 128.520.000 yang sudah dijelaskan juga di ilustrasi di buku biru. Lalu untuk tenaga kerjanya itu sebesar 29.766.000 dan untuk overheadnya itu sebesar 89.216.000. Nah, untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu menjadi sebesar 247.502.000. Nah, sedangkan untuk total biaya dibebankan ke departemen itu dengan menjumlahkan total biaya di persediaan awal dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan, sehingga hasilnya menjadi sebesar 293.016.000. Nah, di sini ada unit equivalent. Unit equivalent ini sudah dihitung di awal tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk biaya departemen sebelumnya itu sebesar 21.000, lalu untuk tenaga kerja itu sebesar 19.200 dan untuk overheadnya itu 19.200. Nah, di sini untuk biaya per unit itu dengan membagi total biaya dari masing-masing biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja dan overhead dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, di sini untuk biaya per unitnya itu untuk biaya departemen sebelumnya itu sebesar 7.380, lalu untuk tenaga kerjanya itu 1.800 dan untuk overheadnya itu sebesar 5.389. Totalnya menjadi 14.569 rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya dipertanggungjawabkan. Nah, di biaya dipertanggungjawabkan ini di dalamnya mencakup akun ditransfer ke Departemen Pengemasan, di mana di dalamnya itu ada 18.000 unit dengan persentase penyelesaiannya 100%, sehingga unit ekuivalennya itu 18.000 unit dikali dengan 100% tersebut menjadi 18.000. Dan untuk biaya per unitnya itu 14.569 rupiah yang sudah dihitung sebelumnya, sehingga untuk total biayanya itu menjadi 262.242.000. Ini biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasannya. Kemudian ada barang dalam proses atau persediaan akhir yang di dalamnya itu mencakup biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja dan overhead. Untuk biaya departemen sebelumnya itu ada 3.000 unit dengan persentase penyelesaiannya 100%, sehingga untuk unit ekuivalennya menjadi 3.000 dengan biaya per unitnya itu 7.380 rupiah. Dengan total menjadi 22.140.000. Kemudian untuk tenaga kerjanya itu terdapat 3.000 unit dikali dengan persentase penyelesaiannya sebesar 40%,
sehingga unit ekuivalennya menjadi 1.200 dan biaya per unitnya itu 1.800 rupiah dan totalnya menjadi 2.160.000. Kemudian untuk overheadnya itu terdapat 3.000 unit dikali dengan persentase penyelesaiannya 40% sehingga menjadi 1.200 di unit ekuivalennya. Lalu untuk biaya per unitnya itu 5.389 rupiah dan totalnya menjadi 6.466.800 rupiah. Nah, dari sini bisa dijumlahkan menjadi 30.766.800. Lalu dijumlahkan dengan ditransfer ke Departemen Pengemasan yang sebesar 262 juta sekian. Nah, menjadi totalnya itu menjadi 293.08.800. Lalu di sini ada selisih pembulatan yaitu sebesar 7.200 rupiah sehingga untuk total biaya dipertanggungjawabkan itu menjadi 293.016.000 rupiah. Lalu next di laporan berikutnya yaitu laporan biaya produksi pengemasan untuk bulan April 2016. Nah, di sini ada schedule kuantitasnya itu terdapat persediaan awal dimulai di periode ini. Nah, persediaan awal yang pertama, persediaan awal ini itu dengan total 6.000 rupiah yang sudah dijelaskan di awal, yang sudah ada di ilustrasi. Lalu dimulai di periode ini itu 18.000 rupiah, sehingga jumlahnya 6.000 ditambah 18.000 itu menjadi 24.000 rupiah. Lalu untuk ditransfer ke persediaan barang jadi itu 19.800, sedangkan untuk persediaan akhir itu dengan bahan baku 0%, tenaga kerjanya 60% dan overhead 60%, itu untuk jumlahnya itu 4.000 rupiah. Lalu untuk rusak dalam proses itu dengan biaya bahan baku 0%, tenaga kerja 60% dan overhead 60%, dan jumlahnya yang dikeluarkan itu adalah 200 rupiah. Nah, di total menjadi 24.000. Baik. Dan selanjutnya menghitung biaya dibebankan ke departemen. Nah, untuk persediaan awalnya ini diambil dari buku biru halaman 71. Untuk biaya departemen sebelumnya sebesar 85.410.000. Lalu untuk tenaga kerja 190.400. Lalu untuk overhead bagian selanjutnya menghitung biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal ini diambil dari buku biru halaman 73. Untuk biaya departemen sebelumnya sebesar 85.410.000. 7.190.400. Overhead sebesar 10.909.200. Lalu dijumlahkan menjadi 509.600. Lalu yang selanjutnya menghitung biaya ditambahkan selama periode. Untuk biaya departemen ini diambil dari hasil untuk departemen pemagangan yang sebelumnya. Ini yang total biaya ini. Lalu untuk bakunya diambil di halaman 74 sebesar 151.192.000. Lalu untuk tenaga kerja sebesar 54.907.200. Lalu untuk overheadnya 84.062.400. Nah, untuk unit ekuivalennya ini yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk total unit ekuivalen di departemen pengemasan. Untuk biaya departemen ini sebesar 24.000, lalu bahan baku sebesar 9.800, lalu tenaga kerja sebesar 20.320, lalu overhead 22.320 unit. Nah, untuk biaya per unitnya ini 262.242. 262.242 ini ditambah dengan 85.410 menjadi 14, lalu dibagi 24.000 jadi 14.486. Lalu untuk yang bahan
bahan baku ini 151.192.800 dibagi dengan 19.800 jadi 7.630. Lalu yang Lalu yang selanjutnya selanjutnya tenaga kerja ini 55.975.200 ditambah dengan 7.190.400 lalu dibagi 22.330 menjadi 2.800. Lalu Lalu untuk untuk yang overhead ini ini dari 84.062.400 ditambah dengan 10.900 lalu dibagi dengan 22.300 menjadi 4.255. Nah, untuk yang Untuk yang total biaya ditambahkan selama periode berjalan sebesar 553.400 untuk total untuk total biaya dibebankan departemen ini ditambah dengan biaya ditambahkan selama periode berjalan menjadi 656.900. Lalu Lalu yang yang selanjutnya biaya dipertanggungjawabkan. Dan ini ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 19.800 untuk persentase penyelesaiannya sebesar 100%. Lalu unit ekuivalennya sebesar 19.800 karena dikali dengan 100%. Lalu untuk biaya per unitnya ini diambil dari data yang sebelumnya yang sudah dihitung. untuk total Biayanya biayanya sekitar 578.288.700. Lalu untuk Untuk barang cacat yang dibebankan ke operator api untuk biaya sebelumnya unitnya sebesar 200 untuk persentase penyelesaiannya 100%. Diambil dari halaman 73. Lalu Untuk unit ekuivalennya karena dikali dengan 100 jadi 200. Lalu Lalu untuk untuk biaya per unit ini diambil dari yang sebelumnya sudah dihitung sebesar 14.486. Nah, untuk 200 dikali 14.486 jadi 2.897.200. Lalu untuk tenaga kerja ini unitnya sebesar 200 untuk persentasenya sebesar 60% jadi 120. Lalu untuk biaya per unitnya sebesar 2.830 lalu dikalikan menjadi 339.600. untuk Untuk overheadnya overheadnya unitnya sebesar 200 lalu persentasenya 60% dikalikan menjadi 120. Lalu untuk biaya per unitnya sebesar 4.255 dikalikan menjadi 510.600. Nah ini di total semua menjadi 3.747.400. Lalu untuk barang dalam proses untuk persediaan akhir di departemen sebelumnya itu unitnya sebesar 4.000. lalu Penyelesaian ini dari halaman 73. lalu Presentasinya 100% untuk 4 lalu dikali menjadi 4.000 untuk biaya per unitnya sama dengan yang di atas tadi 14.486 menjadi 57.944.000. Lalu untuk tenaga kerja unitnya sebesar 4.000 presentase penyelesaiannya 60% dikalikan menjadi 2.400. Untuk biaya per unitnya sebesar 2.830 dikalikan jadi 6.792.000. Untuk yang overhead itu unitnya sebesar 4.000. untuk Persentase penyelesaiannya juga 60%. Lalu jadi 2.400. Untuk biaya per unitnya sebesar 4.255 dan hasilnya menjadi 10.212.000. Jumlah semua menjadi 74.948. Nah, ini Ini total dari yang ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah dengan barang cacat yang dibebankan overhead pabrik dan ditambah barang dalam proses persediaan akhir menjadi 656.984.100. Untuk selisih pembulatan ini dari yang total ini dikurangi dengan selisihnya dengan yang di total biaya dibebankan ke departemen. Jadi selisihnya 2.100. Total biaya bertanggung jawabnya ini
Jadi 656.982.000. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan ketiga, yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Nah, untuk yang itu tanggalnya itu di 30 April 2016 itu ada barang dalam proses dari Departemen Pengemasan debit senilai 262.242.000. Nah, untuk kreditnya sendiri itu ada barang dalam proses untuk Departemen Pemanggangan senilai 262.242.000. Nah, ini diambil dari data yang di laporan biaya untuk Departemen Pemanggangan untuk total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Itu ini. Lalu untuk yang jurnal kedua, itu di 30 April 2016 ada persediaan barang jadi, yaitu dikredit senilai 578, debit senilai 578.288.700 ya. Nah, ini didapat dari laporan biaya produksi pada Departemen Pengemasan, yaitu yang ditransfer ke persediaan barang jadi senilai ini. Untuk persediaan barang cacat itu senilai 1 juta di debit. Maka 1 juta ini sudah dijelaskan pada buku biru halaman 70 di kebijakan perusahaan di poin ke-4, di poin ketiga, yaitu nilai jual untuk barang cacat dari Departemen Pengemasan adalah sebesar 5.000 per kilogram. Sedangkan pada informasi halaman 73, di sini dijelaskan bahwasanya ada 200 unit yang selama periode berjalan. Nah, untuk yang pengendali overhead pabrik ini diambil dari buku biru halaman 70 yang poin ke-4, yaitu biaya produksi barang cacat yang tidak tertutup oleh harga jualnya dianggap oleh perusahaan sebagai kegagalan internal dan dibebankan ke akun pengendali overhead pabrik, yaitu senilai 2.747.400 rupiah. Untuk kreditnya sendiri itu ada barang dalam proses Departemen Pengemasan senilai 582.036.100 rupiah. Nah, untuk yang soal keempat itu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Nah, di sini ada kas di debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat kredit senilai 1 juta. Nah, ini juga diambil dari berdasarkan info buku biru halaman 70 di poin ke-3. Di mana nilai jual untuk barang cacat dari Departemen Pengemasan adalah sebesar 5.000 per kilogram. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.